adu pelor dengan tentara. KKB Papua malah kepergok bantai warga serumpunnya sendiri. Sniper TNI berhasil jadi malaikat maut salah satu simpatisan. Melansir dari gridhot.id, KKB Papua memang terkenal atas kekejamannya terhadap aparat dan orang luar. Tak hanya itu, bahkan beberapa kasus kepergok KKB Papua membantai warga serumpunnya sendiri. Salah satunya kasus saat KKB Eganus Kogoya membantai para pekerja pembangunan jalan Trans Papua tahun lalu. Warga sipil yang tak bersenjata pun mereka bantai dan malah menuding jika aparat Indonesia adalah biang pelanggaran HAM di Irian Jaya. Orang buta pun tahu siapa sebenarnya pelanggaran HAM di Papua. Aksi koboi KKB Papua lantas tak berhenti sampai di situ. Mengutip akun Facebook, TPNPB merilis sunggahan kegiatan pembantaian mereka. Kejadian berawal saat kelompok UPM Lakagak Telenggen menyerang Kampung Jupara, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya dari ketinggian bukit. Di Kampung Wandoga sendiri ada pos militer yang dijaga oleh Yonif 433 Julusiri. Ketika serangan KKB datang, personil Yonif 433 langsung berlindung dan mencari sumber arah tembakan untuk melakukan tindak balas. Kontak senjata pun terjadi sengit dan pihak KKB memilih melarikan diri. 26 Januari 2020, kontak tembak pecah di Kampung Jupara, Distrik Sugapa, Kabupaten Intan Jaya, Papua. Kejadian bermula dari serangan kelompok UPM yang berasal dari ketinggian Kampung Wodoga. Serangan tersebut diarahkan ke pos Ramil 1705 11 Sugapa. Jaraknya sekitar 300 meter. Mendengar rentetan tembakan, anggota pos Romil dan Yonif 433 JS langsung berlindung. Mereka masuk steling kemudian memberikan serangan balasan. Usai kontak tembak, pasukan TNI Polri melakukan pembersihan area. Mereka menemukan satu jasad UPM tergeletak dengan luka tembak menganga tepat di kepala. Tengkorak kepalanya hancur, nyaris tak bisa dikenali lagi. Anggota UPM yang belum diketahui namanya itu terkena tembakan sniper TNI dari Yonif 433 JS. Pada saat menyisir Satgas Pinang Sirih yang terdiri dari anggota Yonif 433 JS juga mengamankan seorang warga sipil bernama Yopi Sini. Dia diduga simpatisan UPM. Yopi terlihat membuang senjata dan amunisi ke jurang. Di tubuhnya ditemukan kalung panjang dengan botol bekas oli warna merah, mirip yang dibawa kelompok UPM di Intan Jaya. Untuk pendalaman lebih lanjut, Yopi Sani kemudian diserahkan ke Polsek Sugapa. Sementara itu, seorang bocah warga sipil ikut terkena tembakan. Jackson Sedegau namanya, warga Kampung Wandoga. Dia terkena tembakan dari atas ketinggian arah serangan UPM yang dipimpin Lakagak Telenggen. Usai adu pelor, pasukan TNI melakukan pembersihan area pertempuran. Benar saja, ada jasad anggota KKB yang tewas tergeletak dengan kepala pecah terkena tembakan sniper TNI. Nasib sial belum selesai menggapai anggota KKB Papua. Usai kalah dan kehilangan anggotanya, TNI masih membekuk seorang simpatisan UPM bernama Yopi Sani. Ketika hendak dibekuk, Yopi sempat membuang senjata dan amunisi ke jurang. Aparat Indonesia lantas membawa Yopi ke Polsek Sugapa untuk dimintai keterangan. Hasil serangan ini bagi KKB Papua pahit. Mereka malah menembak seorang bocah laki-laki warga Kampung Jupara bernama Jackson Sudegau. Jackson terkena tembakan dari atas ketinggian arah serangan UPM pimpinan Lakagak Telenggen. Sudah puas membantai warga sendiri UPM, cerita prajurit TNI kaget lihat satu distrik di Papua kosong tak berpenghuni gegara KKB. Yakuhimo, ainus.id.
dan Yonif R600 Modang Letnan Kolonel IN Hanif Arido bersama anggotanya mendatangi distrik Suru-Suru, Kabupaten Yakuhimo, Papua, Rabu 12 Oktober 2022. Mereka terkejut lantaran distrik kecamatan tersebut dalam kondisi kosong tak berpenghuni. Menurutnya, sejak bertugas di Papua pada Juni 2022, mereka langsung konsen dengan kondisi distrik Suru-Suru. Hal tersebut berdasarkan permintaan kepala daerah setempat yang menyampaikan warganya pergi akibat adanya gangguan dari TPNPB UPM atau kelompok kriminal bersenjata KKB. Nah, baru kemarin kami bisa mendarat di sana, Suru-Suru. Kami kaget karena apa yang disampaikan media dan kepala daerah ternyata benar. Tak ada satupun orang pun warga di sana, katanya Rabu 12 Oktober 2022. Dia mengatakan sudah hampir setahun distrik Suru-Suru tidak berpenghuni sebab warganya kini tinggal di dalam hutan. Terakhir di daerah ini terjadi aksi teror KKB pada November 2021. Atas hal tersebut, Letkol Hanif mengajak masyarakat distrik Suru-Suru untuk kembali ke rumah masing-masing. Prajurit TNI akan memastikan dan menjamin keamanan masyarakat. Kehadiran saya bersama prajurit Batalion R600 Modang untuk memberikan rasa aman yang nyata kepada warga setempat. Hidup di hutan hanya membuat kita semakin terpuruk. Apalagi anak-anak, mereka butuh pendidikan, kesehatan, dan bermain, ucapnya. Dan Dim 175 Yakuhimo Letkol IN James Tethol membenarkan hal tersebut. Dia mengatakan, paskan insiden teror TPNPB UPM, warga berbondong-bondong meninggalkan perkampungan karena rasa takut. Dari hasil analisa kami, ada teror dari TPNPB dan politik di sana. Kenapa ada politik? Lantaran kelompok ini kami deteksi ditunggangi elit-elit politik yang tak menyukai kepala daerah di sana. Hanya saja yang jadi korban masyarakat, kata Tethol. Menurutnya, warga setempat saat ini masih berada di wilayah tersebut. Hanya saja tidak lagi mendiami kampung yang mereka bangun, melainkan tinggal ke dalam hutan. Pamdam setempat bersama TNI selalu berupaya mengajak mereka kembali hidup seperti biasa di kampung. Hanya saja isu-isu teror sangat kencang mempengaruhi warga sehingga muncul rasa ketakutan yang berlebihan, ucapnya.